kecuali 3 hal yang katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih punya hubungan ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan 3 hal ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita lakukan ketika masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah.
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, karena sesungguhnya tidak ada yang berhak dipuja dan dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan karunia yang begitu besar kepada kita, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan sampai saat ini, yaitu nikmat hidayah dan taufik yang masih Allah berikan ke dalam diri kita, sehingga menggerakkan kaki kita, bisa mengayunkan kedua tangan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang mulia, yaitu salat Jumat berjamaah. Berharap kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke haribaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang kelak sangat mengharapkan syafaatnya ketika manusia dalam kebingungan, mereka membutuhkan bantuan. Tidak ada syafaat yang lebih utama selain daripada syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa waktu demi waktu berjalan, sehingga waktu itu kemudian mengantarkan kita semakin mendekati alam kubur, semakin mendekati akan pintu kematian, yang seakan-akan di setiap tahun, di setiap bulan, di setiap hari, bahkan di setiap jam dan menitnya, seakan-akan bertambah umur kita. Padahal pada hakikatnya semakin berkurang umur kita di alam dunia ini. Kita memiliki kontrak yang terbatas di alam dunia ini, sebagaimana seseorang yang memiliki kontrak ketika mereka bekerja di suatu perusahaan atau suatu kantor, mereka hanya memiliki kontrak waktu tertentu. Demikian juga kita hidup di alam dunia ini, kita memiliki kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada batas waktu di mana kita berada di alam dunia ini, karena sesungguhnya alam dunia ini adalah alam persinggahan, alam sementara saja. Kita ibarat orang yang berlayar, kita hanya singgah di alam dunia ini sementara saja, sementara waktu. Kalau dibandingkan dengan alam akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan kalau mau dibanding-bandingkan kehidupan di alam dunia ini, kalaulah Allah berikan umur 60 sampai 70 tahun, seakan-akan kita hanya singgah sementara di alam dunia sekitar 1,5 jam. Sementara waktu yang Allah berikan ini merupakan satu momentum bagi kita bagaimana mempergunakan waktu yang sangat singkat ini untuk melakukan perjalanan selanjutnya, perjalanan yang akan kita tempuh lebih panjang, yaitu setelah meninggalkan alam dunia ini, merupakan perjalanan yang sangat panjang, dan kehidupan kita di alam dunia sangat menentukan bagaimana bekal yang akan kita bawa menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang panjang, kehidupan yang hampir tidak ada ujungnya adalah kehidupan akhirat. Beberapa alam telah kita lalui. Dari alam azali kita berada, kemudian kita masuk ke alam roh.
Dari alam roh kemudian kita masuk ke alam rahim. Kemudian dari alam rahim lahirlah kita ke alam dunia. Hadirin yang berbahagia, alam ini akan terus berjalan. Kita akan masuk ke alam barzah, di mana alam barzah juga merupakan alam yang sangat panjang, yang merupakan pintu gerbang masuk ke akhirat. Berapa lama kita akan menunggu di alam kubur? Tidak ada yang tahu berapa lama akan kita berada di sana, menunggu dan akan menuju ke alam selanjutnya. Alam barzah akan berakhir, alam kubur akan berakhir ketika alam dunia ini mengalami kehancuran yang kita kenal dengan kiamat kubra atau kiamat yang sesungguhnya. Maka hadirin yang berbahagia, dari alam barzah kita akan menuju ke yaumil ba'ts, yaitu alam kebangkitan. Apakah kita berhenti di situ? Ternyata tidak. Kita akan menuju ke alam mahsyar, yaitu dikumpulkannya seluruh makhluk manusia dan jin di satu tempat yang sangat luas yang dikenal dengan alam mahsyar. Apa yang kita lakukan di sana? Ternyata kita tidak berhenti. Di sana kita akan menunggu satu persatu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkannya kita di alam mahsyar, kemudian akan diperhitungkannya amal-amal yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Bagaimana amal perbuatan baik ataupun amal perbuatan buruk, kemudian akan ditimbang setelah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan yaumil hisab. Kemudian kita akan memasuki yaumil mizan, yaitu ditimbangnya amal baik dan amal buruk. Setelah itu kemudian satu persatu akan melalui titian sirat, yaitu jembatan menuju surga. Di ujung adalah surga, sementara di bawah jembatan adalah neraka. Dan tidak ada satu makhluk manusia pun dan jin yang bisa melaluinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu hamba-hamba Allah pun yang bisa lolos darinya kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kehidupan kita sementara di alam dunia ini, mari kita sungguh-sungguh gunakan untuk mengumpulkan segala kebaikan yang bisa kita lakukan demi bekal menuju perjalanan yang sangat panjang ini. Hadirin yang berbahagia, ada dua amal kebaikan yang merupakan satu bekal yang sangat penting buat kita. Yang pertama adalah ibadah personal, yaitu hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana kewajiban secara pribadi yang kita miliki dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita lakukan, seperti ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, zikir dan sebagainya. Semua ini adalah merupakan ibadah personal, ibadah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ibadah ini akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua adalah amal sosial atau ibadah sosial, yang merupakan amal ibadah yang juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ibadah sosial ini tidak hanya berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini, tapi justru ibadah sosial ini bisa menjadi bekal bagi kita, menjadi investasi kita, menjadi bekal perjalanan kita bahkan ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya masih terus bisa kita rasakan, sehingga kemudian kita merasakan kebahagiaan dari apa yang pernah kita lakukan dari amal-amal sosial itu. Amal-amal sosial itu telah digambarkan beberapa di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibadah sosial ini bisa merupakan bagian yang sangat penting bahkan ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata anhu amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, atau ilmi yuntafa'u bihi, aw waladin salih." Apabila anak cucu Adam telah meninggalkan dunia ini, maka seluruh amalnya telah terputus kecuali tiga hal.
kecuali 3 hal yang katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih punya hubungan ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan 3 hal ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita lakukan ketika masih hidup. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ketiga hal ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, yaitu sedekah yang tidak pernah putus. Sedekah yang tidak pernah putus pahalanya, yaitu ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, apakah berupa harta yang terdiam atau harta yang bergerak, berupa tanah yang barangkali kita wakafkan untuk bisa ditempati membangun rumah ibadah, untuk bisa ditempati membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti TKTPA, seperti pendidikan sekolah, ataukah uang yang kita keluarkan untuk membangun suatu lembaga pendidikan Islam, ataukah untuk bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Maka setiap orang menggunakan dari apa yang pernah kita keluarkan itu, maka pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita sampai kemudian kita meninggalkan dunia ini. Apa yang pernah kita keluarkan dari sebagian harta kita yang masih digunakan oleh orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ini adalah amal sosial yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai amal yang tidak akan pernah putus, meskipun orang yang pernah melakukannya telah meninggalkan dunia ini. Yang kedua kata Rasulullah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh orang lain. Seorang ustadz, seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya, atau seorang orang tua yang pernah mengajarkan ilmu kepada anaknya atau orang-orang yang di sekitarnya, sehingga dia bisa bermanfaat kepada orang lain, diamalkan dan dimanfaatkan, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Maka ketika orang yang mengajarkannya meninggalkan dunia ini, pahalanya akan terus bertambah dan mengalir kepada orang yang pertama mengajarkannya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu kepada generasi berikutnya. Maka hadirin yang berbahagia, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaladin soleh yad'u lahu, yaitu anak yang dididik oleh orang tuanya, yang kemudian karena didikan orang tuanya menyebabkan anak ini tidak pernah lupa akan kewajibannya terhadap agama, yang akhirnya ketika orang tuanya telah meninggalkan dunia, doa-doa senantiasa dipanjatkan oleh anak yang saleh ini diakibatkan karena orang tuanya dulu pernah mendidiknya, mengerti akan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, baik ketika dia masih hidup ataupun ketika meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, anak-anak kita, generasi-generasi kita adalah tanggung jawab kita untuk mereka kita didik, untuk mereka kita arahkan agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak bisa menjadi investasi kita, keuntungan bagi kita, karena hasil didikan kita, karena biaya yang kita keluarkan untuk mendidik mereka, sehingga mereka faham akan kewajibannya. Akhirnya mereka tidak pernah lupa, akan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah agar orang tuanya dimudahkan dari segala urusan, baik ketika dia masih hidup di alam dunia ini, apatah lagi ketika meninggalkan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan sehingga kita faham akan amanah yang Allah titipkan, baik berupa harta, ilmu ataupun anak-anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amanah ini sanggup kita pikul dengan sungguh-sungguh, bisa kita jalankan dengan baik, maka insya Allah kita akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang kelak akan ditanyakan ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعظم وتفضل وبارك بجلال
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini mari kita menengok ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana pesan ini pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berpesan kepada Rasul, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, ingatlah, hiduplah engkau sesuka hatimu di alam dunia ini, tetapi ingat engkau akan mati. Hidup sesuka hati di alam dunia ini Allah berikan kesempatan, diberikannya kita kekuatan, diberikannya kita kesehatan. Silahkan pergunakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ingat, semuanya akan menuju kepada kematian. Entah kita dalam keadaan sakit ataukah dalam keadaan sehat, kalau tiba waktunya kontrak itu berakhir, pasti dan pasti Allah akan ambil. Karena ruh yang ada di dalam jasad ini adalah milik Allah. Dan ketika Allah kemudian membutuhkannya dan ingin kembali ingin mengambil akan roh itu, pasti dan pasti Allah akan mengambilnya, entah kita dalam keadaan siap atau tidak. Oleh karena itu, hidup sesuka hatimu, tetapi ingat engkau pasti akan mengalami kematian. Dalam artian bahwa kehidupan sementara kita di alam dunia ini perlulah kita berhati-hati. Perlulah kita berhati-hati, karena kehidupan ini punya batas waktunya. Maka kalau tiba batas waktunya, Allah pasti akan mengambilnya. Maka persiapkan diri kita sebelum Allah kemudian mengambil apa yang telah Allah titipkan di dalam jasad kita. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh." Silakan cintai yang ingin kau cintai, tetapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Silakan cinta dengan harta, itu wajib hukumnya bagi kita. Boleh mencintai dengan harta kita, menjaganya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita kemudian akan kehilangan harta itu. Mencintai keluarga adalah kewajiban kita bersama. Mencintai masyarakat kita, itu juga dianjurkan oleh agama. Tetapi ingat, kecintaan kita dengan apa yang telah Allah titipkan juga kepada kita punya keterbatasan. Kita pasti dan pasti akan berpisah dengannya. Bahkan kecintaan kita dengan jabatan, tapi ingat jabatan punya keterbatasan, kita juga pasti akan berpisah dengannya. Oleh karena itu, selagi masih ada titipan yang Allah berikan kepada kita, gunakan sungguh-sungguh titipan yang Allah berikan. Apakah dengan harta yang Allah titipkan ini kita bisa gunakan dengan baik? Karena sesungguhnya pertanyaan nanti di akhirat yang paling berat di hadapan Allah adalah tentang harta. Apakah harta yang kita peroleh dengan baik, kemudian kita gunakan harta itu dengan baik sesuai dengan kehendak orang yang memberikan harta? Pertanyaan ini akan sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hampir-hampir tidak ada henti-hentinya. Waktu demi waktu akan ditanyakan tentang harta ini. Dan yang ketiga, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Silakan berbuat sesuka hatimu di alam dunia ini, tetapi ingat engkau pasti akan bertanggung jawab di setiap perbuatan yang engkau lakukan di alam dunia ini. Di setiap gerak-gerik kita, apakah nampak atau tidak nampak, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Sebab ada malaikat yang Allah titipkan di kiri kanan kita, melihat gerak-gerik kita, melihat di setiap waktu kita. Mereka tidak pernah lupa, tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai
akan senantiasa mengawasi, seakan-akan ia adalah CCTV 24 jam yang senantiasa mengawasi di kiri kanan kita. Kalau itu adalah amal yang baik, maka akan dicatat menjadi amal yang baik. Kalau itu adalah amal yang buruk, baik nampak ataupun tersembunyi, semuanya akan tercatat dengan rapi dalam catatan malaikat Raqib dan Atid. Dan ingat, apa yang kita lakukan ini semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat baik meskipun sekecil debu, sekecil yang paling kecil yang bahkan hampir tidak dilihat oleh mata kita, maka kelak pasti akan merasakan manfaat dari perbuatan baiknya. Tetapi sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa meskipun itu kecil sekali, bahkan tidak nampak oleh matanya, kelak dia juga akan merasakan balasannya dari setiap apa yang telah dilakukannya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita senantiasa berada di jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.